harus bersih dari berbagai macam tindakan koruptif misal. Ini kan pasti selalu ada dalang. Iya kan? Selalu ada dalang di balik berbagai macam kegiatan-kegiatan demonstrasi itu gitu. Jadi kalau ada udang di balik ke batu, ini nih ada dalang di balik demonstrasi nih gitu. Itu jawabannya satu, pasti dibayar. Hai korban ghosting. Proses pilkada pemilihan kepala daerah terus berjalan. Dan dari sekian banyak, ada hal yang kemudian menarik di berbagai macam kontestasi pilkada kali ini, di mana ada berbagai macam mantan narapidana korupsi, ya kan, mantan koruptor yang kemudian akhirnya kembali mencalonkan atau hadir dalam kontestasi pilkada 2024. Ini antara orang yang kemudian nyalon, antara orang yang kemudian sudah mendaftar, dan orang yang sudah terdaftar tapi kasus korupsinya belum terungkap. Hovifah misalnya, enggak. Jadi salah satu di Jawa Timur, ini ada kota yang kita kenal sebagai kota pendidikan, apalagi kalau bukan kota Malang. Jadi kota Malang ini ada tiga calon yang kemudian akhirnya mencalonkan diri. Satu, mantan PJ Wali Kota Malang yang kemarin selama 10 bulan, sekitar 10 bulan menjabat sebagai PJ. Kemudian ada juga Abah Anton yang kemudian dia pernah menjadi wali kota Malang dan di periode kedua dia dijegal karena kasus dugaan korupsi yang kemudian akhirnya dihukum 2 tahun. Kemudian ada lagi satu yang kemudian selalu mengklaim bahwa dirinya sebagai orang yang baru atau ono sing anyar gitulah bahasanya. Dan dari berbagai macam calon-calon yang ada ini, ada satu yang kemudian menarik gitu. Karena akhir-akhir ini ada banyak demonstrasi atau semacam penyuaraan aspirasi dari masyarakat katanya gitu kan, yang kemudian menuntut agar kemudian PKPU, peraturan KPU itu tidak menerima mantan napi koruptor. Jadi KPU harus tegas agar kemudian mantan narapidana koruptor itu tidak diterima dalam proses pilkada 2024, khususnya di Pilwali Kota Malang. Ini kan sebenarnya satu isu yang kemudian ditujukan pada satu orang, siapa lagi kalau bukan Abah Anton gitu. Karena Abah Anton lah satu-satunya yang kemudian pernah terjerat kasus korupsi, ya kan, terkait berbagai macam anggaran-anggaran daerah yang waktu itu juga ramai-ramai bersama DPRD. Jadi ceritanya ini kan hanya satu orang nih gitu. Maka tidak lain dan tidak bukan, demonstrasi-demonstrasi yang terjadi terkait berbagai macam suara-suara aspirasi yang katanya Kota Malang atau masyarakat Kota Malang menyuarakan aspirasinya untuk kemudian menolak mantan napi koruptor, agar KPU bersikap tegas menolak mantan napi koruptor dan sebagainya. Karena syarat-syaratnya harus sesuai, bahwa dia harus bersih dari berbagai macam tindakan koruptif misal. Ini kan pasti selalu ada dalang. Iya kan, selalu ada dalang di balik berbagai macam kegiatan-kegiatan demonstrasi itu gitu. Jadi kalau ada udang di balik ke batu, ini nih ada dalang di balik demonstrasi nih gitu. Karena gak mungkin orang-orang kemudian akhirnya mendemonstrasi tolak mantan napi koruptor gitu. Karena mau gak mau Abah Anton ini cukup disukai oleh masyarakat Kota Malang gitu. Itu fakta yang kemudian gak bisa dihilangkan gitu. Ada mungkin beberapa yang benci gitu, atau ada beberapa yang gak suka, ya pendukung mereka itu. Maksudnya dalam arti posisi orang-orang yang gak suka ini ya ada, tapi untuk kemudian orang-orang seluruhnya diklaim bahwa ini masyarakat Kota Malang, itu gak benar juga gitu. Jadi ada memang berbagai macam gerakan-gerakan yang ditujukan untuk menurunkan elektabilitas itu, untuk kemudian menyerang kasus ini, untuk menyerang Abah Anton dengan kasus tersebut dengan kepentingan politik gitu antara calon yang lain gitu. Tapi ketika kemudian dilihat, apakah kemudian yang menyerang Abah Anton ini hanya satu pihak, atau pihak siapa sebenarnya yang menyerang Abah Anton ini gitu. Jadi kalau dilihat ya dari berbagai macam jejak-jejak yang ada dan pengetahuan-pengetahuan yang saya tahu, ternyata gerakan-gerakan seperti itu tuh dilakukan oleh kubu yang kemudian dia pernah menjabat sebagai PJ Wali Kota. Mungkin tidak dilakukan secara langsung, tapi oleh tim suksesnya atau siapapun lah gitu kan. Tapi pada intinya gitu, apa manfaat dan tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut, aksi-aksi demonstrasi tersebut, tuntutan-tuntutan tersebut gitu. Ingin menyampaikan ke Kota Malang bahwa Abah mantan napi koruptor, silahkan sampaikan saja gitu. Tapi tidak usah akhirnya
menggerakkan berbagai macam elemen masyarakat hanya untuk kepentingan politik yang diiming-imingi dengan kayak masa bayaran nih. Ya kan? Jadi sudahlah, berbagai macam hal-hal demikian itu tidak perlu dipertahankan. Kita bertarung secara fair saja gitu. Atau memang satu kubu ini sedang mengalami kegalauan dan kekhawatiran bahwa dia akan kalah kalau akhirnya Abah Anton tetap nyalon gitu. itu kan persoalannya gitu. Karena pada awalnya kan si Ali ini kan yang dari PSI harusnya kan sudah bersatu dengan Abah Anton. Mungkin ada ketidaksepakatan yang lain hingga akhirnya dia lebih bersama PJ Wali Kota Malang gitu kan, dan Abah Anton bersama Dimyati. Ini kan akhirnya yang kemudian perlu kita lihat gitu. Kalau gerakan-gerakannya dengan cara-cara demikian gitu kan, hanya untuk kepentingan politiknya yang belum tentu juga bahwa selama ini dia akan terus baik gitu kan. Ini kan perlu dilihat gitu. Apakah kemudian hanya karena gerakan ini Abah Anton akan kalah atau Abah Anton akan tergerus suaranya atau masyarakat tidak akan percaya ke Abah Anton? Itu cukup sulit. Cukup sulit. Kalau diakui atau tidak, Abah Anton tetap menjadi tokoh masyarakat pasca dia selesai menjalani proses penjara akibat kasus korupsinya. Jadi nggak ada persoalan gitu. Dan itu pun kasus korupsinya waktu itu ya karena dia penanggung jawab. Jadi mau nggak mau ya dia yang bertanggung jawab juga gitu. Karena tanda tangannya adalah tanda tangan wali kota. Kan sesederhana itu gitu. Tapi dalam proses demokrasi ya semuanya memang boleh dilakukan. Tapi cara-cara yang demikian itu sebenarnya tidak layak lah gitu, tidak layak. Harusnya pembisiknya PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini dulu ya, PJ yang dulu sebelum Pak Iwan itu harusnya memberikan bisikan-bisikan yang lebih baik lah gitu. Ya silakan saja pamer-pamer prestasi yang kemarin didapat gitu kan. Silahkan saja gitu, tidak usah melakukan gerakan-gerakan yang akhirnya hanya mengganggu keamanan dan ketentraman yang ada di Kota Malang. Jadi apapun yang kemudian akhirnya terjadi dalam proses demonstrasi soal penolakan mantan napi koruptor, itu selesai. Itu jawabannya satu, pasti dibayar. Sederhana saja gitu, karena nggak ada yang kemudian orang cukup peduli soal itu gitu. Bukan cukup peduli soal, bukan berarti kita tidak peduli terhadap korupsi, tapi ya tidak usahlah kita melakukan hal itu gitu. Pada akhirnya kalau memang nggak punya nyoblos yang mantan napi koruptor, ya sudah, tinggal gak usah dicoblos saja kan, selesai tuh gitu. Bagi orang-orang berpikirnya demikian, tidak usah harus dimutasi dan sebagainya gitu kan. Ya sudah gitu. Berbagai macam kenangan masa lalu biarkan menjadi masa lalu. Saatnya kita menunjukkan diri untuk menata masa depan. Ya, tapi kubu-kubu ini perlu diperbaiki. Jadi kalau saya menjadi penasihat PJ Wali Kota Malang ini, Wahyu Hidayat, lakukan cara-cara lain lah. Gak usah bayar orang untuk demo soal PKPU. Gak penting. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan ghosting.